Selamat pagi Bapak Ibu, boleh lambaikan tangannya. Kasih salam ke kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya, hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dan tanpa terasa ini sudah 1 bulan terakhir menuju 2025. Saya harapkan saudara dalam masa menuju Natal ini kita mempersiapkan hati kita sehingga firman Tuhan, sehingga Natal yang akan kita sambut tidak berlalu begitu saja tetapi bisa mengubahkan setiap kita, amin. Hari ini saya mau membagikan firman Tuhan dengan judul Masuk Hadirat Tuhan. Berapa banyak dari saudara yang selalu ingin ada di dalam hadirat Tuhan? Boleh lambaikan tangan kan? Kalau saudara belum lambaikan tangan, saya rasa mungkin saudara belum pernah masuk hadirat Tuhan. Karena ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, hadirat itu yang menggairahkan kita, membuat kita kuat, membuat kita terus bergelora buat Tuhan. Sama seperti Daud bilang, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Karena Daud mengerti benar, dia masuk hadirat Tuhan, dia merasakan kasih sukacita Tuhan, dia merasakan pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan. Dan saya berdoa hari ini dari firman yang akan dibagikan kita bisa sama-sama terdorong sekali lagi untuk masuk terus di dalam hadirat Tuhan. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19 sampai 21. Kita akan baca dengan bersemangat saudara-saudara di pagi hari ini biar iman kita dibangkitkan. Ibrani 10 ayat 19 sampai 21. 1, 2, 3. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Amin. Satu kali saya pernah datang ke sebuah acara. Acara ini pakai tiket saudara. Dan orang yang gak punya tiket tidak bisa masuk ke dalam acara tersebut dan hari itu tiketnya sold out. Saya gak punya tiket tapi saya bisa masuk ke dalam acara tersebut bahkan mendapat tempat yang khusus. Kenapa bisa? Karena walaupun saya tidak punya tiket, saya punya undangan. Saya kenal orang yang mengadakan acara tersebut. Jadi walaupun di depan security bilang gak ada tiket, gak bisa masuk. Ketika saya keluarkan undangan, bahkan saya telepon yang ngundangnya lalu saya bilang saya udah ada di depan. Boleh gak nih masuk? Ini ada masalah soalnya katanya gak ada tiket. Tapi begitu dikeluarkan undangan, begitu dikonfirmasi, tidak lama lewat head talk di sini disampaikan dari dalam, itu ada tamu saya, jangan dilarang. Akhirnya saya bisa masuk. Walaupun tempatnya penuh berdesakan, saya sudah disediakan tempat untuk bisa duduk di situ menikmati acara. Saudara tahukah sebetulnya tidak ada seorang dari manusia pun yang mampu untuk masuk dalam hadirat Allah. Karena yang bisa masuk dalam hadirat Tuhan itu adalah orang-orang yang kudus, yang tidak bercacat celah. Allah yang kudus tidak bisa membiarkan ada dosa sedikit pun. Sehingga ketika saudara datang dengan kemampuan kita, pasti kita ditolak. Pasti kita tidak bisa bertemu dengan Allah yang kudus. Karena kita manusia yang penuh dosa, manusia yang terbatas. Tapi hari ini firman Tuhan dalam Ibrani pasal yang ke-10 tadi berkata, ada satu yang membukakan akses kita untuk masuk ke dalam tempat yang kudus. Yaitu adalah karya penebusan Yesus. Saudara boleh punya uang yang banyak, saudara boleh beli tiket dimanapun saudara pergi, tiket konser, tiket pesawat, semua saudara bisa beli. Tapi ada satu yang tidak bisa saudara beli dengan uangmu, yaitu kalau saudara mau masuk ke dalam sorga, masuk dalam hadirat Tuhan. Karena hanya ada satu jalan, yaitu lewat darah penebusan Tuhan Yesus yang kita terima dengan iman. Hari ini kalau mungkin saudara baru datang ke tempat ini atau mungkin sudah rutin datang ke sini tapi saudara tidak percaya, beriman pada Yesus 100% bahwa dia adalah juru selamat dan Tuhan. Hari ini saya mau bilang,
Kita tidak bisa masuk dalam hadirat Tuhan, tidak bisa menerima keselamatan tanpa kita menerima karya penebusan Yesus. Karena itu firman Tuhan berkata, ini yang menjadi dasar untuk saudara bisa masuk lebih dalam lagi, mengenal Tuhan lebih intim lagi, yaitu lewat karya penebusan Yesus. Tapi setelah ini kita akan lihat bagaimana kita meresponi saudara karya penebusan Yesus itu sehingga setiap saat kita bisa ada dalam hadirat Tuhan. Karena seringkali kalau boleh jujur banyak orang yang bilangnya sudah terima Yesus tapi tidak selalu terhubung dengan Tuhan. Yang kita mau bukan hanya sekedar saya percaya Yesus, saya baca firman mengunjungi hanya sekali di gereja, 6 hari lain bolong, nanti masuk lagi hari yang ke-7, ketemu lagi Tuhan di tempat ini. Enggak, yang kita inginkan adalah setiap saat selalu kita terhubung di dalam hadirat Tuhan. Apa yang kita bisa persiapkan? Firman Tuhan dilanjutkan di ayat yang ke-22 sampai yang ke-24. Yang kita akan bahas hari ini ada 3 hal yang saudara perlu perhatikan. Saya dorong saudara untuk mencatat nilai-nilai ini sehingga dalam setiap situasi saudara bisa terhubung dengan Tuhan. Tidak perlu harus datang ke gereja saja, hanya di sini ketemu Tuhan. Tapi di setiap tempat, baik di kamar, di rumah, di kantor, di mobil, dimanapun saudara bisa terhubung. Bagaimana kita bisa terus meresponi keterhubungan kita dengan Kristus ini. Di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-22 ada hal yang pertama disampaikan. Tadi dikatakan karena Yesus, oleh darah Yesus kita bisa dengan berani masuk ke dalam tempat kudus. Karena kita telah disucikan. Ayat yang ke-22 berkata, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Amin. Hal pertama kalau saudara sudah tahu saya sudah terima Yesus, saat saudara mau masuk dalam hadirat Tuhan, saudara harus memiliki iman yang teguh. Bukan hanya hati nurani yang murni tetapi iman yang teguh. Ada satu anak kecil pergi makan sama papahnya ke sebuah restoran. Hari itu tanpa sengaja dia main-mainin gelas, padahal udah dibilangin itu jangan dimainin, gelasnya dari beling. Dan gak lama karena dia terus mainin, tiba-tiba betul saudara jatuh sehingga pecah. Dan peraturan di restoran itu bilang segala barang yang dirusakkan harus diganti oleh customer. Itu bukan restoran yang biasa-biasa ya, restorannya lumayan mahal, gelas-gelasnya terdiri dari porselin. Sehingga satu gelas itu yang dijatuhkan itu ditagih oleh restorannya sekitar 120.000 saudara. Jadi cukup mahal ya. Dan ketika sebelum membayar ini anak dia merasa bersalah karena dia tahu papanya sudah bilang jangan main. Karena gak sengaja dipecahkan dia jadi takut. Datanglah waiters dan kemudian papahnya melakukan payment. Anak ini merasa tertuduh sekali. Tapi papanya bilang, nak udah kali ini papa yang bayar. Lain kali jangan lakukan lagi ya. Papanya bayar 120.000 selesai mereka pulang. Tapi yang menarik adalah setelah kejadian itu saudara. Ini anak setiap kali mau dibawa ke restoran yang sama dia takutnya setengah mati. Karena dia mengingat kejadian di mana dia pernah memecahkan gelas. Karena itu sebelum pergi ke tempat itu dia selalu entah sakit perut, entah tiba-tiba gak enak badan. Dia gak mau lagi datang ke tempat itu karena ada satu pengalaman buruk yang pernah dia lakukan. Sayangnya dia tidak sadar bahwa pengalaman itu terjadi tapi ayahnya sudah bayar dengan lunas. Sehingga sudah tidak ada lagi hal yang perlu dikhawatirkan. Seringkali kita ketemu Tuhan Yesus tuh seperti ini saudara. Seringkali kita menganggap bahwa wah saya ini orang berdosa, saya ini melakukan kesalahan. Betul, tapi saudara perlu ingat tadi yang pertama. Karya Yesus telah menebus kita. Karena itu firman berkata iman ayat yang
11, pasal yang ke-11 ayat yang ke-6, dikatakan oleh firman Tuhan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Berapa banyak dari saudara ketika saudara mau penyembahan di rumah, di mobil, di kantor, atau bahkan di gereja, ketika saudara mengangkat tangan, saudara teringat akan dosa-dosamu yang pernah dilakukan oleh tanganmu. Ketika saudara mau menyanyi, saudara teringat betapa kotornya kata-kata yang kita keluarkan. Lalu kita bertanya, Tuhan, kalau seperti itu saya jadi tidak layak untuk menyembah Tuhan. Seringkali iblis memberikan kita tuduhan-tuduhan sehingga kita tidak mau dekat kepada Tuhan. Padahal yang Tuhan mau, saudara, Tuhan mau kita ingat bahwa kita ini telah ditebus oleh darah Yesus. Dan justru penebusan ini yang membuat kita percaya diri, penuh keyakinan bertemu dengan Tuhan. Saudara masih hidup dalam dosa, tapi dengan iman kita bilang, Tuhan, aku percaya tidak ada sesuatu hal pun yang tidak bisa Engkau kerjakan. Orang yang punya iman, dia akan dengan berani datang kepada Tuhan. Ini bukan hanya halusinasi ya, hanya keinginan semata. Tapi firman Tuhan bilang, kalau kita mau bertemu dengan Tuhan, kita harus percaya bahwa Allah ada. Lalu kita juga harus yakin dengan sungguh-sungguh bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Seringkali kalau kita kehilangan iman untuk masuk dalam hadirat Tuhan, rasanya tertuduh. Saudara, mungkin beberapa dari antaramu mau melayani, tapi seringkali kita bilang, aduh masih belum baik hidupnya. Hari ini saya mau bilang saudara, ketika karya Yesus telah menebus kita, kita percaya, mari kita kobarkan iman kita. Kita katakan, saya percaya Yesus telah tebus saya, karena itu saya mau hidup benar. Firman Tuhan berkata, bagaimana kita bisa punya iman? Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Berapa banyak di antara saudara yang rutin mendengar firman? Satu hari ada 24 jam dan kalau ada anak-anak muda biasanya di akhir tahun ini suka ada wrap up. Entah itu Spotify wrap up, entah itu YouTube wrap up, artinya setiap aplikasi yang kita buka memberikan kita report, laporan. Kita selama ini tuh seringnya dengar apa, nonton apa. Kira-kira kalau hari ini saya tantang saudara untuk buka YouTube-mu, buka Spotify-mu, kira-kira berapa jam yang saudara habiskan untuk mendengar lagu-lagu yang sifatnya tidak membangun iman. Dan berapa banyak dari kita yang tahu bahwa setiap hari kita membaca firman dan firman itu yang menguatkan kita. Seringkali kita banyak mendengar tuduhan karena kita jarang membaca firman Tuhan. Hari ini saudara ambil kesempatan. Tahun depan 2025 kalau saudara belum pernah menyelesaikan pembacaan firman. Mari kita sebagai satu jemaat bersama-sama melakukan pembacaan firman sehingga kita punya iman. Beberapa hari yang lalu ada tim dari Tasik, gereja kita cabang Tasik yang melakukan kegiatan yang kita akan lakukan di tahun depan. Namanya Gedor, Gerakan Doa dan Firman. Simple kedengarannya, tapi ada begitu banyak kesaksian disampaikan dari orang-orang yang melakukan pembacaan firman tersebut. Saya percaya ketika kita baca firman, iman kita ini menjadi kuat. Dan ada dua hal yang saya lihat, kalau iman saudara kuat, yang pertama saat saudara masuk dalam hadirat Tuhan, saudara bisa berdoa dengan keyakinan. Saat saudara tahu standing positionmu, engkau telah dibenarkan jadi anak Allah, waktu berdoa, waktu kita bersekutu dengan Tuhan, kita bukannya ketakutan. Tapi kita justru bilang, terima kasih Tuhan kau telah mengampuniku. Tidak seperti anak yang tadi. Anak yang tadi takut karena dia ingat ada gelas yang dia pernah pecahkan. Tapi kalau dia bisa melihat dengan kacamata yang benar,
Memang gelasnya pernah pecah, tapi itu telah dibayar lunas. Saudara pernah berdosa, saudara tinggal dalam kegelapan, tapi ketika engkau menerima Yesus, maka kita dengan iman bisa berkata, aku sudah ditebus oleh Yesus. Darah Yesus menyucikan aku, bilurmu memampukan aku. Dan yang kedua, kita jadi bisa berjalan dalam ketaatan. Kalau orang tidak punya iman, sulit untuk taat. Tapi saya percaya orang yang beriman pasti taat. Karena firman Tuhan bilang, iman tanpa perbuatan adalah mati, sia-sia. Karena itu hari ini kita belajar. Kalau saudara melihat, saya kalau doa belum dengan yakin, banyak tuduhan. Ketika saya berjalan, sulit dalam ketaatan. Karena saya merasa ada suara-suara di sekitar yang membuat saya jatuh, yang membuat saya meragukan Tuhan. Hari ini minta sama Tuhan, Tuhan berikan aku iman untuk saya bisa masuk bersekutu dengan Tuhan lebih dalam lagi. Yang pertama, respon terhadap kasih karunia sehingga kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan adalah punya iman. Tapi yang kedua adalah kita juga harus punya pengharapan, saudara. Ibrani 10 ayat 23 berkata, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikannya setia. Sama-sama kita katakan setia. Orang di akhir zaman ini seringkali tidak setia. Dan karena itu kita punya istilah ya, PHP. Pemberi harapan palsu. Tapi saya mau ganti pagi ini. Yesus kita adalah PHP. Pemberi harapan pasti. Amin. Pemberi harapan pasti. Sama-sama katakan pasti. Tidak ada sesuatu hal yang pasti kecuali Tuhan Yesus. Dalam Yesus ada kepastian. Harapan ini penting sekali saudara untuk kita punya hidup yang bermakna, hidup yang bersemangat. Bahkan kalau saudara lihat menjelang mudik akhir tahun ini, kepolisian itu sudah mengeluarkan banner-banner yang memberikan harapan. Tulisannya kira-kira seperti ini, hati-hati di jalan, keluarga menunggu di rumah. Kan gitu ya. Kalau saudara pikir setiap tahun selalu macet di mana-mana. Setiap tahun orang tahu kalau mudik itu sulit sekali. Tapi kenapa setiap tahun selalu ada orang yang pengen mudik? Selalu ada orang yang pengen liburan. Karena mereka punya pengharapan. Saya 1 tahun gak ketemu keluarga, tapi di akhir tahun saya mau ketemu orang tua saya. Harapan membuat kita bisa bertahan dalam kesesakan. Kalau saudara lihat orang sakit yang ada di rumah sakit, selalu kita bilang, ayo nanti kalau kita nengokin ya, kalau dia suka olahraga, ayo nanti kita olahraga lagi. Kalau dia suka makan, ayo nanti kita makan bareng lagi. Ketika ada harapan, orang tersebut punya keyakinan untuk bisa sembuh. Beberapa waktu yang lalu Pak Julius Ishak pernah kena COVID saudara, 10 hari masuk rumah sakit. Tapi selama hari-hari itu saya mendengar kesaksian beliau, dia bilang, saya bertahan karena saya punya pengharapan. Ada satu acara yang saya harus ikuti, karena itu saya harus sembuh. Dan harapan ini membuat orang sakit segera sembuh. Harapan membuat kalau saudara ada di tempat ini yang sedang bayar cicilan untuk rumah atau bayar untuk biaya nikah. Walaupun sulit saudara lakukan. Kenapa? Karena saudara punya harapan. Nanti tahun depan saya akan menikah. Nanti 2 tahun lagi semua kontrakan udah gak ngontrak lagi, udah bisa beli rumah, saya bisa atau cicilan selesai. Harapan membuat kita bersemangat. Tapi Yesus tidak memberikan harapan palsu. Harapannya pasti. Ayat firman berkata, Ibrani 6 ayat yang ke-11. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti. Harapan dari Yesus pasti. Tapi masalahnya, apakah saudara sudah menjadikan harapan itu menjadi milikmu? Saudara bilang dalam hatimu, pengharapanku ini sesuatu yang pasti. Sampai pada akhirnya
Kenapa? Firman Tuhan bilang agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi kamu menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian yang akan dalam apa yang dijanjikan oleh Allah. Ada seorang namanya Max Cleland. Dia ini daftar jadi prajurit dan sayang di medan pertempuran dia melihat ada seorang yang lagi mau lempar granat, dia tangkap dan granatnya sebelum bisa dilempar ke tempat lain meledak di tempat. Tangannya patah, kakinya patah. Dan dari situ dia mulai kehilangan pengharapan. Dia bilang, aduh saya kenapa nggak mati sekalian ya di dalam medan perang itu. Tapi ketika dia baca firman Tuhan di dalam kitab Roma ayat yang kelima. Roma 5 ayat 5 bilang, pengharapanmu tidak akan sia-sia. Pengharapanmu di dalam Kristus itu tidak akan mengecewakan. Pengharapanmu di dalam Kristus adalah pasti. Karena Roh Kudus dicurahkan dalam hati kita. Dan orang ini bilang, kalau pengharapan saya ini tidak sia-sia, maka kalau Tuhan mengizinkan sesuatu yang terjadi dalam hidup saya, pasti ada sesuatu hal yang Tuhan akan kerjakan. Max mendapatkan kembali semangatnya. Dan sampai akhirnya melalui ayat tersebut, saudara, dia bisa bertahan dan bukan hanya bertahan. Dia dinobatkan menjadi salah satu menteri di sebuah provinsi yang ada di Amerika Serikat. Luar biasa sekali. Orang yang tadinya tidak punya pengharapan, ketika dia mengetahui karya Kristus, dia memiliki iman. Dia menjadikan pengharapan yang menjadi milik dia yang pasti. Dia mendapatkan semangat hidup lagi. Hari ini berapa banyak dari saudara yang seperti air, seperti ikan di luar kolam. Hidup segan, mati tidak mau. Nunggu ya begitu-begitu aja, tidak ada semangat, tidak ada makna hidup. Hari ini saudara bilang, saya punya pengharapan. Saya bisa bersuka cita meskipun ada di dalam masalah. Karena saya tahu hidup ini sementara, tapi sesuatu yang kekal itu menanti saya. Masalah boleh ada, saudara mungkin punya keluarga, banyak masalah, keuangan, finansial, kesehatan dan lain-lain. Tapi saya mau bilang, pengharapan di dalam Kristus pasti. Badai boleh berlalu, badai boleh ada, tapi kemenangan Yesus tersedia. Milikilah harapan saudara. Hari ini kalau engkau putus harapanmu, mari sekali lagi minta sama Tuhan. Tuhan, aku mau punya harapan yang kuat. Iman, pengharapan membuat kita bisa mengakses masuk hadirat Tuhan lewat darah Tuhan Yesus. Tapi ada hal yang ketiga yang terakhir. Bagaimana kita perlu meresponi karya penebusan Kristus. Bukan hanya dengan iman, dengan pengharapan, tapi juga dengan kasih. Ibrani 10 ayat 24 berkata, dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Seringkali kalau jadi orang Kristen, yang penting punya iman, yang penting punya pengharapan. Kalau kasih, nomor sekian. Salah saudara, firman Tuhan bahkan bilang, yang tinggal itu hanya ada iman, pengharapan dan kasih. Dan yang terbesar adalah kasih. Kalau kita jadi orang Kristen, simbol Kristus itu adalah salib. Ada hubungan vertikal ke atas dan horizontal ke samping. Kalau saudara punya iman, baca firman, hubunganmu dengan Tuhan jadi kuat saudara. Dengan vertikal ini, saudara mampu untuk berdiri, kuat untuk bertahan. Saudara punya pengharapan, saudara pegang janji Tuhan, kuat saudara berdiri. Tapi salib tidak hanya berbicara soal vertikal, berbicara juga soal horizontal. Artinya hubungan kita dengan sesama. Tuhan ingin kita bukan hanya beriman dan punya pengharapan. Tapi iman dan pengharapan itu membuat kita bisa mengasihi. Kasih menjadi sesuatu hal yang terpenting. 1 Yohanes 4 ayat 19 berkata, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Seringkali hubungan kita dengan Tuhan, persekutuan kita dengan Tuhan jadi terganggu karena apa? Bukan saudara tidak mengasihi Tuhan, tapi karena saudara membenci saudaramu. Kalau saudara mau doa atau mungkin saudara beribadah, tapi kemudian ada orang-orang yang saudara tidak suka di tempat ini.
pasti itu mengganggu hubunganmu dengan Tuhan. Karena itu hubungan dengan Allah dan manusia ini perlu diperhatikan saudara. Kalau ada di antara saudara yang di rumah masih belum punya hubungan yang baik, kasih di antara keluarga. Saya rasa kalau saudara masuk ke kamar mau doa pun jadi sulit. Saudara mendengar suaranya, saudara benci. Saudara melihat mukanya, saudara panas hatimu. Seringkali kalau kita tidak memiliki kasih, kebencian itu menghalangi kita untuk bisa menikmati hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan berbicara soal kasih. Saat kita ada dalam hadirat Tuhan, kasih kita ini mengalir, memenuhi, bahkan meluap kepada orang-orang di sekitar kita. Mari jangan jadi orang Kristen yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi pernah bilang, I like your Christ but I don't like your Christian. Saya suka Kristusmu. Dia baca Alkitab, Yesus tuh keren banget, luar biasa. Tapi begitu dia lihat orang Kristen, wow, saling musuh-musuhan, saling benci-membenci, saling ngomongin, saling menyakiti satu dengan yang lain. Gandhi bilang, kalau gitu saya gak mau jadi Kristen. Sementara kalau kita lihat, kalau kasih Allah ini kita terima, dan kita bilang Tuhan saya gak layak tapi Engkau mengasihi. Firman Tuhan bilang, kamu mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kamu. Ada seorang namanya Nelson Mandela, saudara mungkin pernah dengar, satu pemimpin gerakan pemberantasan diskriminasi kulit hitam dan kulit putih. Nelson Mandela memperjuangkan haknya dengan hak teman-temannya yang lain. Tapi kemudian dia difitnah sehingga dia masuk penjara 27 tahun saudara. Selama dalam penjara orang pikir nanti kalau Nelson Mandela keluar dan memang ketika dia keluar dia jadi presiden. Dipikirnya semua musuh dia akan ditangkapin satu-satu. Semua yang pernah fitnah dia. 27 tahun saudara. Tapi Nelson Mandela tidak lakukan itu. Dia bilang kasih itu membebaskan. Saya udah ada dalam penjara 27 tahun ketika saya keluar saya tidak mau lagi ada dalam penjara. Kebencian seringkali memenjara saudara. Karena itu hari ini mari kita bebaskan kasih. Ampuni orang yang bersalah kepada kita. Firman Tuhan bilang dalam Alkitab, kalau engkau sedang mempersembahkan korban bakaran, tapi waktu engkau ada di depan korban bakaran, teringat dalam hatimu, saya ada masalah dengan orang ini. Firman Tuhan bilang, tinggalkan meja persembahanmu, berdamailah dulu dengan orang itu. Hari ini saya mau tantang setiap dari kita, jemaat, pelayan, kalau ada di antara saudara yang tidak akur satu dengan yang lain, saya rasa hadirat Tuhan sulit untuk kita rasakan. Pikiran kita selalu ada di orang itu. Saya nggak selalu bilang orangnya harus masih hidup. Kadang ada orang yang sudah meninggal, misalkan orang tua kita, dia pernah menyakiti kita. Orangnya udah nggak ada, tapi kebenciannya masih kita bawa. Hari ini kita mau bilang, Tuhan, aku mengasihi karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Mampukan aku untuk bisa mengasihi orang di sekitarku. Yohanes pasal yang ke-13 ayat 34 sampai 35 dikatakan, aku memberikan perintah baru, ini Yesus bilang, kepada kamu yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus mengasihi, saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saat kita mengasihi, yang pertama kita bisa hidup sejati sebagai murid-murid Kristus. Yang kedua, kasih ini mengikat kita dalam persatuan. Dan firman Tuhan bilang, ketika engkau berkumpul 2-3 orang, meminta apapun Tuhan akan jawab dari sorga jika itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau saudara selama ini pikir yang penting saya hidup sendiri, yang penting saya gak membutuhkan orang lain, yang penting saya gak ganggu dia, dia gak ganggu saya, selesai. Yesus tidak mau saudara punya hidup seperti itu. Yesus mau justru yang lemah ditolong oleh yang kuat, yang miskin ditolong oleh yang kaya. Saling mempersatukan, saling menyatukan di dalam kasih. Dan saya rasa 3 hal ini ketika kita menyadari
pintunya sudah terbuka. Kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat kita mau menikmati persekutuan yang lebih intim dengan Tuhan. Kita bilang, Tuhan aku berani masuk karena aku punya iman. Engkau telah menebus aku. Tuhan aku berani masuk karena aku punya pengharapan yang pasti. Gak mau jadi kecewa karena hal-hal yang saudara rasa, ini gak sesuai rencana. Ketahuilah rencana Tuhan lebih baik daripada rencana saudara. Dan yang terakhir, mari kita berjalan di dalam kasih. Saya mau ajak pemain musik untuk maju ke depan. Sementara saya bacakan ayat yang terakhir. Roma 15 ayat 13. Kalau hari ini saudara rasa, Tuhan yang saya udah lakukan cuman yang pertama. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi untuk punya iman, untuk punya pengharapan, untuk punya kasih kayaknya sulit, masih jauh. Tenang saudara. Roma 15 ayat 13 ini adalah kunci jawaban buat kita. Firman Tuhan berkata, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Iman, pengharapan, kasih ini bukan sesuatu yang natural. Ini sesuatu yang supranatural. Karena itu hari ini kalau saudara bilang saya masih belum punya iman, pengharapan saya udah kandas, saya tidak bisa mengasihi. Hari ini saudara bilang sama Tuhan, Roh Kudus berikan aku kemampuan untuk bisa dalam segala hal bersuka cita, punya damai sejahtera di dalam iman kita, punya pengharapan yang pasti dan bisa mengabadikan kasih di dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan merayakan perjamuan kudus, perjamuan Allah yang suci, di mana kita mengingat sekali lagi penebusan Kristus. Ini diambil oleh saudara-saudara yang telah terima Yesus dan dibaptis. Hari ini kalau saudara sudah dibaptis, ingat kembali hari itu saat saudara mendedikasikan diri sama Tuhan. Saat saudara bilang, Tuhan aku mau masuk dalam hadirat-Mu. Dan hari ini saya percaya, Yesus yang telah membukakan akses, Dia juga yang akan memperlengkapi kita dengan iman yang kita perlukan, dengan harapan yang kita butuhkan, dan dengan kasih kemampuan kita untuk bisa mengasihi sesama kita. Dan kiranya ini terus membuat kita terhubung dengan Tuhan, selalu masuk dalam hadirat Tuhan, melekat dengan diri Tuhan. Dan biarkan ini menjadi dorongan kita, semangat kita untuk terus rindu bertemu dengan Tuhan.